Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk seluruh siswa kelas 8. Semoga selalu bersemangat dalam belajar. Perkenalkan, nama saya Ibu Khotimatul Musyarofah, asal sekolah dari SMP Manggala Karangtengah. Kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Kompetensi dasar untuk materi ini yang pertama, 3.8, menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. 4.8, menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang. 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Yang kedua, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Yang ketiga, tekanan gas pada proses pernafasan manusia. Yang pertama, perhatikan gambar 7.20 mengenai pengangkutan air dari akar menuju daun. Air dapat naik dari akar menuju daun, bagian yang lebih tinggi dari tanaman, itu karena adanya daya kapilaritas daun, daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Adesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Melalui gaya adesi, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh. Melalui gaya kohesi akan terjadi ikatan antara satu molekul air dengan molekul air lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan air dari akar bisa naik ke bagian batang dan daun. Kemudian, naiknya air ke daun juga disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun, yaitu untuk proses fotosintesis dan penguapan. Peristiwa itu disebut dengan daya isap daun. Kemudian perhatikan kembali gambar 7.21, pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis pada tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh flum. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun, daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh silem. Yang berikutnya, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Perhatikan gambar 7.22. Di situ ada alat tekanan darah, diberi nama sphygmonamometer. Ada juga yang menyebutnya dengan tensimeter. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapat dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah,
darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Yang terakhir, tekanan gas pada proses pernafasan. Di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Demikian penjelasan Ibu mengenai aplikasi tekanan zat pada makhluk hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.